kembali melanjutkan tadi cabin inspection. Apa itu cabin inspection? Karena tim dari kapal, tim officer, ya mereka akan cek juga kamar kita yang kita tidak tahu kapan. Makanya diharapkan pada kita kamar kita harus selalu rapi, bersih, ya. Kemudian kita juga dilarang menyimpan makanan, contohnya yang dapat menimbulkan penyakit. Contoh, kita ambil susu dari kamar, kita ambil yogurt dari kamar, kita ambil buah dari kamar, kita simpan di kulkas kita di dalam kamar. Apabila itu ketahuan, kita juga akan bermasalah. Apalagi kalian ambil makanan dari dining room, ya, itu sangat ya berbahaya, dan itu hukumannya juga sama. Apabila kalian ketahuan, kalian akan dipulangkan. Jadi jangan menganggap itu hidup di kapal itu bebas, ya, salah sekali. Jadi please, buat teman-teman pemula atau repeater, jagalah diri kita di sana, karena kita membawa nama bangsa kita, bangsa Indonesia, ya. Apabila kita melakukan satu kesalahan, kita mencoreng nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Juga agent yang memberangkatkan kita, itu pasti ada surat dikirimkan dari shoreside atau dari perusahaan kepada agensi kita, ya. Jadi buat kalian juga, satu jelek, kalian akan blacklist. Kalian tidak akan bisa lagi melamar di perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang lainnya. Itu akan menghambat juga masa depan kalian. Jadi harapan saya, tolonglah berhati-hati. Jadi hidup di dalam kapal itu bukannya bebas, ya, bukannya kita bebas melakukan apa saja atau disebut orang itu kita pergaulan bebas. Tidak, ya. Jadi teman-teman, harapan saya adalah jaga diri, jaga sikap, karena itu sangat berpengaruh buat kita atau sama kalian yang bekerja di kapal untuk mendapatkan kontrak baru berikutnya. Karena kalau kita bisa melewati kontrak pertama, ujian pertama itu, untuk kontrak kedua biasanya kita akan mudah beradaptasi, karena kontrak pertama itu adalah key point, kunci sukses kita ke depan. Karena kita bekerja pastinya selain mencari duit, pastinya mengejar karir. Itu peluang berkarir di kapal juga, kesempatan itu ada buat kita, bangsa Indonesia. Makanya saya sarankan sekali lagi, lakukanlah pekerjaan kalian dengan sungguh dari hati untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar. Saya ingatkan sekali lagi, kita ke kapal itu tujuan kita bekerja, bukan bermain. Karena di dalam kapal itu kita bekerja dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Kemudian kalian harus sadar juga bahwa kita bekerja di kapal pesiar itu kita meninggalkan keluarga, terutama yang sudah berkeluarga, ya, suami-suami yang beristri, meninggalkan istri dan anak-anak. Mereka mengharapkan kita, mereka mendoakan kita, ya, supaya apa, kita berhasil, ya, kita bisa membantu perekonomian keluarga, juga membantu keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita untuk lebih maju. Biarlah kita menjadi contoh yang baik, bukan contoh yang buruk, supaya teman-teman kita atau adik-adik kelas kita di sekolah melihat kita berhasil, mereka juga ingin untuk berangkat dan mencoba di kapal pesiar. Tapi bila kita gagal, lingkungan kita, tetangga kita melihat, istri kita, teman-teman sekolah kita ternyata begitu aja ya di kapal pesiar. Jadi bawalah nama baik pribadi kita, terutama pribadi kita sebagai karyawan yang baik, keluarga kita, nama besar keluarga, kemudian juga nama agen kita, juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Biarlah kita yang selama ini di kapal pesiar manapun yang sudah saya jalani, kita terkenal dengan bangsa Indonesia yang orang yang ramah, ya, yang suka menolong, ya, kita terkenal sangat baik sekali. Jangan corengkan itu. Jadi buat teman-teman, mari saya sarankan sekali lagi, bekerjalah dengan sungguh, dengan tujuan kita datang ke kapal dan kita bekerja mengumpulkan pundi-pundi dolar. Jadi jauhkan dari pikiran kalian bahwa hidup di kapal itu kita akan punya pergaulan bebas, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di kapal pesiar itu jauhkan dari pikiran kalian bahwa kita mempunyai pergaulan bebas. Itu salah besar. Jadi saran saya buat kalian, bekerjalah dengan sungguh, kumpulkan
uang kalian, jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan narkoba, jauhkan alkohol, terutama juga judi. Jadi buat saya teman-teman, please, sekali lagi, datang ke kapal, ingat tujuan kita, jangan terlena dengan kehidupan yang ada di sana, karena kita datang sana untuk bekerja. Ya, boleh menikmati, tapi jangan kelewat batas. Buat saya, buat teman-teman pemula, saya bagikan ini, sharingkan ini supaya kalian bisa mengetahui seperti apa sih kehidupan di dalam kapal pesiar. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Buat teman-teman yang akan menanya atau bertanya atau berkomen, silahkan isi komen di bawah ini. Saya dengan senang hati untuk menerima saran dan komen kalian. Untuk kebaikan kita, subscribe video ini supaya terus viewer kita terus bertambah. Hidup ex kapal pesiar dan pekerja-pekerja dolar. Terima kasih, sampai jumpa.